Mau tahu bagaimana menyusun RPJM Desa? Melalui video ini kita akan berbagi informasi seputar RPJM Desa. RPJM Desa merupakan singkatan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Undang-undang tentang desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah diundangkan oleh pemerintah kita. Begitu juga aturan, turunan, dan pendukung pelaksananya seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Menteri Desa. Undang-undang desa ini memberikan fondasi dasar bagi kemandirian desa. Undang-undang desa dibuat berdasarkan asas sebagai berikut. Pertama, rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal-usul. Kedua, subsidiaritas, adalah penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Ketiga, keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku pada masyarakat desa dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat, kebersamaan, merupakan semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antar kelembagaan masyarakat desa dalam membangun desa. Kelima, kegotong royongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa. Keenam, kekeluargaan, merupakan kebiasaan warga masyarakat sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa. Ketujuh, musyawarah, adalah proses pengambilan keputusan menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Kedelapan, demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam satu pemerintahan yang dilakukan atas persetujuan masyarakat dengan kesantunan, keluhuran, dan harkat martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kesembilan, kemandirian, merupakan proses dilakukan pemerintah desa dan masyarakat desa dalam melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dengan kemampuan sendiri. Kesepuluh, partisipasi, yaitu semua warga masyarakat desa turut berperan aktif dalam berbagai kegiatan. Kesebelas, kesetaraan, merupakan kesamaan dalam kedudukan dan peran. Kedua belas, pemberdayaan, adalah upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, serta kegiatan sesuai dengan masalah mendasar dan menjadi prioritas kebutuhan masyarakat desa. Ketiga belas, keberlanjutan, yaitu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, keseimbangan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa, dengan tujuan memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa, mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama, membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggung jawab, meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, lalu meningkatkan ketahanan nasional budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Kewenangan yang dimiliki desa secara mandiri antara lain: pertama, penyelenggaraan pemerintahan desa; kedua, pelaksanaan pembangunan desa; ketiga, pembinaan kemasyarakatan desa; dan yang terakhir, keempat, pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda dengan masa yang lalu, Undang-Undang Desa memberi peluang dan kesempatan luas pada pemerintah serta masyarakat desa
untuk mandiri dalam merancang, merencanakan, memilih jenis prioritas, menentukan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di desanya. Hal tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana desa, juga untuk mensejahterakan warga masyarakat desa. Melakukan pembangunan berdasarkan pada kebutuhan utama warga, direncanakan secara bersama, tepat sasaran, transparansi, dan meminimalisir penyimpangan serta penyelewengan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa sebagai peraturan pemerintah dari Undang-Undang Desa yang menyebutkan bahwa RPJM Desa sebagai rencana kegiatan pembangunan desa untuk 6 tahun memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program dengan memperhatikan RPJM daerah, program satuan kerja perangkat daerah, dan program prioritas kewilayahan harus dijabarkan dalam rencana kerja pemerintahan atau RKP Desa jangka waktu 1 tahun. Dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, pemerintahan desa wajib melibatkan warga masyarakat desa. RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan peraturan desa atau disebut juga dengan Perdes. Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. RPJM Desa memiliki sejumlah prinsip antara lain pemberdayaan, yaitu mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Berpihak kepada masyarakat, yaitu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Terbuka, yaitu dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa. Akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan dengan benar baik kepada pemerintah di desa maupun pada masyarakat. Selektif, yaitu semua potensi dan masalah terseleksi dengan baik. Efisiensi dan efektif, yaitu sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa. Keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara keberlanjutan dan menghormati pelestarian lingkungan hidup di desa. Cermat, yaitu cukup objektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat. Proses berulang, yaitu pengkajian terhadap suatu masalah yang dilakukan secara berulang untuk mendapatkan hasil terbaik. Penggalian informasi, yaitu dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan atau sumber informasi utama dari masyarakat. Adapun tujuan RPJM Desa adalah: pertama, mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat. Kedua, menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di desanya. Ketiga, memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa. Keempat, menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desanya. Penyusunan RPJM Desa dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa, prioritas program dan kegiatan kabupaten kota. Untuk tahapan dalam penyusunan RPJM Desa, maka harus dilakukan yang pertama adalah pembentukan tim penyusun RPJM Desa. Kedua, penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten kota. Ketiga, pengkajian keadaan desa. Keempat, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. Kelima, penyusunan rancangan RPJM Desa. Keenam, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dan yang terakhir, ketujuh adalah penetapan RPJM Desa.